Menghilang secara bersamaan. Akibat tergesa-gesa dan panik Suyin berlari ke jalan yang salah. Justru malah ke jalan menuju Gunung Nam. Hari sudah mulai gelap meski mereka berdua masih melihat jalan. Semakin lama ternyata jalan semakin menanjak sehingga Suyin kelelahan. Dia juga kasihan dengan Jo Yeon-ho yang terus berjalan. Mereka berdua sama-sama terengah-engah sehingga Suyin memutuskan untuk istirahat sejenak. Suyin menyerahkan botol air mineral kepada Jo Yeon-ho yang ada di dalam tasnya. "Kakak, aku takut," ucap anak itu lirih. Dari suaranya terdengar seperti akan menangis. "Sudah, jangan takut." Suyin mengusap kepala Jo Yeon-ho dengan lembut. "Cepat, cari mereka. Jangan sampai kita kehilangan anak itu." Terdengar suara penculik itu. "Ayo naiklah ke punggungku," ucap Suyin sembari berjongkok membelakangi Jo Yeon-ho. Kak, ujar Jo Yeon-ho sambil terisak. "Cepat naik sebelum mereka menemukan kita," ujar Suyin yang sudah tidak sabar karena mendengar suara langkah kaki semakin dekat ke arah mereka. Jo Yeon-ho akhirnya naik ke punggung Suyin. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Benar saja baru saja hendak berjalan menaiki jalan menanjak, ada lampu senter yang menerangi Suyin dari arah belakang. "Cepat kejar dia." Bukan dua pria lagi yang mengejar namun kini sudah ada 5 orang yang kini berada di belakang mereka. Suyin kembali melangkahkan kakinya perlahan. Jika terlalu cepat khawatir justru mereka akan terjatuh. Saat di persimpangan Suyin kehilangan arah, dia tidak tahu harus kemana lagi ada 3 jalan yang sama-sama terjal. Setelah dipikirkan matang-matang sehingga menurunkan Jo Yeon-ho. "Sayang, larilah terlebih dahulu nanti aku akan menyusul," ujar Suyin mendorong tubuh Jo Yeon-ho agar berlari ke jalan yang sepertinya tidak terlalu menanjak sedangkan Suyin berencana akan melewati jalan di atasnya untuk mengecoh mereka. "Kakak, aku takut," ujar Jo Yeon-ho dengan gemetar. Air matanya terus mengalir di pipi. "Bersembunyilah, cepat." Suyin memberikan pisau kecilnya pada Jo Yeon-ho dan juga ponselnya untuk penerangan. Sudah terpikir untuk menghubungi seseorang namun ponselnya tidak mendapatkan signal sama sekali sehingga tidak ada cara lain jika ingin selamat. Jika membiarkan Jo Yeon-ho tetap bersamanya kemungkinan besar mereka akan tertangkap. Dengan perasaan takut dan berbekal penerangan ponsel Jo Yeon-ho berjalan sendirian hingga akhirnya menemukan sebuah gua. Suyin sengaja tidak berjalan terlebih dahulu sebelum para penjahat itu melihatnya. "Aku di sini," teriak Suyin saat melihat para penjahat itu sudah muncul sembari terus berlari ke jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui Jo Yeon-ho. Jalannya banyak batu besar di sisinya. Segerombolan penjahat itu langsung mengejar Suyin. Namun ternyata jalan yang dilewati Suyin buntu. Saat ini dirinya tengah berada di bibir tebing yang curam. Saat menginjak tepi tanah saja Suyin dapat merasakan ada reruntuhan yang jatuh. "Anak itu tidak ada bersamanya," teriak salah seorang di antara mereka. "Kurang ajar. Dor. Pria berambut gondrong yang tadi ditendang oleh Suyin sangat marah karena merasa dipermainkan segini langsung melesatkan tembakan. "Ah!" teriak Suyin sembari memegang lengannya. Kakinya tergelincir hingga membuatnya terjatuh. Suyin hanya bisa pasrah kali ini. "Dae-hyun, selamat tinggal," ucap Suyin. "Brooke, gadis itu terjatuh," ujar pria botak yang masih memegangi lengannya akibat luka tusukan. "Gadis yang malang, salah sendiri ingin menjadi pahlawan. Sebaiknya kita cari anak itu segera." Para penjahat itu segera meninggalkan di mana Suyin terjatuh. Kembali mencari Jo Yeon-ho yang tidak tahu di mana keberadaannya. UN Village. Dae-hyun baru saja tiba di rumah sore hari. Tidak ada Airi di kamarnya sehingga langsung menghubungi nomor Suyin. Berulang kali mencoba namun tetap tidak aktif. Akhirnya menghubungi nomor ponsel Bibi Xia untuk memastikan keadaannya. "Halo, Tuan," ujar Bibi Xia dari seberang telepon. "Bibi, di mana istriku?" "Berulang kali aku menghubunginya namun tidak aktif ponselnya," ucap Dae-hyun sembari melepaskan dasi dengan sebelah tangannya. "Sebenarnya Nona muda pergi sejak siang hari tadi namun belum kembali sampai sekarang," jawab Bibi Xia. "Apa dia mengatakan ingin pergi kemana?" tanya Dae-hyun. "Nona bilang hanya pergi ke Namsan Park," ujar Bibi Xia. "Baiklah, aku akan mencarinya." Dae-hyun yang hendak mandi kini langsung keluar dari kamar. Penasaran juga dengan putranya, biasanya saat pulang anak itu selalu menyambutnya saat turun dari mobil. Dae-hyun membuka pintu kamar Jo Yeon-ho namun tidak ada keberadaannya. Segera bergegas menemui pengasuhnya namun ada Ni Park yang tengah duduk di sofa. "Ibu, di mana Yeon-ho?" tanya Dae-hyun. "Dia sedang pergi bersama dengan Airi," jawab Ni Park. "Kemana mereka pergi?" Tiba-tiba perasaan Dae-hyun jadi tidak enak. "Ke taman yang katanya biasa dikunjungi," ujar Ni Park. "Ya sudah aku akan mencarinya." Dae-hyun segera mengenakan mantelnya karena cuaca sepertinya akan turun salju. Dae-hyun sangat khawatir dengan keadaan Suyin. Ditambah lagi Airi yang tidak menjawab teleponnya.
Sebenarnya di mana kalian berada? Kenapa kalian tidak ada kabarnya di saat waktu yang bersamaan? Ujar Daehyun sembari terus mengemudikan mobilnya. Sebelum turun Daehyun menghubungi Chung Ho agar membantunya menemukan Su Yin karena tidak tahu apa yang terjadi padanya saat ini. Saat sudah sampai di Namsan Park ternyata taman sepi karena salju turun cukup deras. Angin berhembus cukup kencang, menusuk kulit setiap orang yang berada di luar rumah. Daehyun mengerutkan dahinya saat melihat ada Chang Yuan juga di sana tengah bersama dengan Aeri. Tidak terlihat Jo Yeon-ho di antara mereka. Chang Yuan, ada apa kalian berdua di sini? Seru Daehyun. Sayang, Jo Yeon-ho menghilang. Aku sudah berkeliling mencarinya namun tidak ada, ujar Aeri sambil terisak-isak di sela tangisannya. Bagaimana bisa? Teriak Daehyun, merasa marah karena putranya hilang. Aku tidak tahu, aku tadi menyuruhnya untuk duduk di sini. Aku hanya pergi sebentar untuk membelikannya minuman dan setelah aku kembali, aku sudah tidak menemukannya. Aeri memeluk Daehyun sambil terus menangis. Ya sudah, pulanglah. Aku akan mencarinya bersama yang lain, ujar Daehyun sembari melepaskan pelukan Aeri. Kenapa kau tidak pulang saja? Kau pasti lelah, biarkan asisten Chang yang mencarinya, ucap Aeri dengan penuh manja. Aku tidak tenang jika belum menemukan putraku, ucap Daehyun dengan nada dingin. Entah mengapa dirinya tidak percaya ucapan Aeri. Aeri terpaksa pergi meninggalkan tempat itu sembari memikirkan alasan yang tepat jika Jo Yeon-ho berhasil ditemukan. Setelah Aeri pergi Daehyun dan anak buahnya segera mencari keberatan Jo Yeon-ho dan Su Yin. Sebenarnya di mana kalian berdua? Ujar Daehyun sembari menghubungi kembali BBC namun Su Yin belum juga kembali ke Villa Pyeongchangdong. Di taman itu tidak terdapat CCTV sehingga cukup kesulitan untuk menemukan mereka. Sebaiknya kita berpencar, ujar Daehyun memerintah anak buahnya. Daehyun berjalan sendirian sambil berteriak manggil nama Jo Yeon-ho dan Su Yin. Sangat berharap mereka sekarang baik-baik saja dan dapat mendengarkan panggilannya. Menyusuri jalan setapak ke arah Gunung Nam yang licin. Bab 42 Penyelamatan. Brook. Jo Yeon-ho yang tengah bersembunyi di dalam gua terkejut ketika mendengar sesuatu terjatuh ke tanah. Tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan rasa takut menghidupkan senter ponsel yang diberikan Su Yin padanya. Langsung berlari-lari kecil saat mengenali pakaian yang tidak asing baginya. Benar saja ternyata Su Yin yang baru saja terjatuh dari atas. Kakak, bangun. Jo Yeon-ho mengguncang tubuh Su Yin yang tergeletak di tanah di dalam gua. Jo Yeon-ho segera mematikan senter saat mendengar ada suara dari luar. Seperti suara pria yang tadi berusaha menculiknya. Menutupi mulutnya dengan tangan karena anak itu gemetar ketakutan. Setelah tidak terdengar suara itu lagi Jo Yeon-ho kembali memanggil nama Su Yin dengan suara pelan. Aku seperti mendengar suara, apakah sekarang aku sudah berada di surga? Batin Su Yin di bawah alam sadarnya. Su Yin merasa di dalam suatu tempat yang sangat gelap. Jika ada suara panggilan yang memanggil namanya, dikala itu seperti ada sinar terang yang datang. Namun setiap kali berusaha untuk mengejar sinar tersebut, tiba-tiba saja menghilang dan keadaan kembali sangat gelap. Setiap ingin membuka mata namun matanya terasa sangat berat. Sudah beberapa kali Jo Yeon-ho membangunkan Su Yin namun gadis itu belum juga membuka matanya. Kakak, aku mohon bangunlah, ujar Jo Yeon-ho sembari menepuk pipi Su Yin. Air mata mengalir hingga menetes di wajah Su Yin. Meski terasa sangat berat namun Su Yin terus berusaha untuk membuka matanya. Hingga seberkas cahaya samar-samar dapat terlihat. Kakak, kau bangun. Jo Yeon-ho segera menghidupkan senter ponsel sehingga bisa menyinari di malam yang gelap gulita. Sejak tadi tidak menghidupkannya karena takut kalau para penjahat itu mengetahui keberadaannya. Ternyata Su Yin jatuh ke gua yang ditempati oleh Jo Yeon-ho. Tebing itu terdapat gua di bawahnya sehingga Su Yin tidak jatuh ke dasar yang curam. Karena keadaan gelap para penjahat itu mengira kalau Su Yin terjatuh dasar tanah. Su Yin perlahan dapat melihat wajah yang kini tengah menatapnya. Matanya terlihat bengkak karena menangis sejak tadi. Kau baik-baik saja, ujar Su Yin dengan lemah sembari mengusap air mata anak itu. Kruyuk, kruyuk. Belum sempat menjawab perut Jo Yeon-ho sudah berbunyi. Memang sejak sore tadi sudah kelaparan. Kau lapar. Su Yin tersenyum mendengar bunyi perut anak itu. Dengan susah payah Su Yin mencoba untuk duduk sambil memegangi kepalanya. Arg, teriak Su Yin tidak kuat menahan rasa sakit yang ada di lengannya. Tidak ingat kalau lengannya tadi terkena luka tembak. Kakak, jangan tinggalkan aku. Jo Yeon-ho menangis histeris memeluk tubuh Su Yin. Takut terjadi sesuatu kepadanya. Aku tidak apa-apa, ujar Su Yin sembari menepuk punggung Jo Yeon-ho dengan tangan kanannya yang tidak terluka. Segera mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Untuk saja tidak kehilangan tasnya karena masih ada roti yang tadi dibelinya. Setidaknya bisa mengganjal perut Jo Yeon-ho. Makanlah. Su Yin menyerahkan sebungkus roti sembari bersandar di sisi gua. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Tertera di layar ponsel dengan nama Daehyun. Cepat angkat, itu ayahmu. Ujar Su Yin sambil meringis menahan sakit di sekujur tubuhnya.
Ayah, baru saja hendak berbicara ponselnya sudah mati karena kehabisan baterai. Derajat 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 derajat. Di saat waktu yang bersamaan Daehyun merasa lega setelah mengetahui nomor telepon Su Yin aktif kembali. Begitu panggilannya dijawab, dia dapat mendengarkan kalau itu adalah suara putranya. Namun beberapa detik sambungan langsung terputus. Setelah mencoba menghubungi kembali ponselnya tidak aktif. Sial, umpat Daehyun yang geram. Hampir saja frustrasi karena sudah larut malam namun kedua orang yang sangat disayanginya belum ada kabar. Namun Daehyun merasa sangat yakin kemungkinan besar mereka saat ini sedang bersama. Jika tidak, mana mungkin Jo Yeon-ho yang menjawab panggilannya. Segera menghubungi anak buahnya untuk mencari keberadaan ponsel Su Yin yang tadi terlacak. Tanpa patah semangat terus mencari, berharap segera menemukan titik terang keberadaan mereka. Berbekal penerangan senter Daehyun terus naik ke bukit yang cukup terjal. Di sana tanpa sengaja menemukan robekan baju Jo Yeon-ho yang tadi tersangkut di kayu. Yeon-ho, di mana kau berada? Semoga kalian berdua baik-baik saja, ujar Daehyun lirih sembari menggenggam robekan baju putranya. Membuatnya bertambah semangat, pertanda bahwa tadi putranya melewati jalan ini. Meski begitu banyak pertanyaan yang ada di kepalanya mengapa bisa mereka terjebak sampai di tempat itu. Yeon-ho, Daehyun terus memanggil nama putranya. Su Yin, teriak Daehyun, hingga mendengar suara tangisan anak kecil yang berasal dari dalam gua. Dengan berlari Daehyun memasuki gua yang gelap. Tangisannya terdengar semakin kencang. Yeon-ho, terlihat seorang anak kecil yang tengah memangku kepala seorang wanita di kakinya. Daehyun langsung bergegas menghampiri putranya. Sangat terkejut saat melihat yang di pangkuan putranya adalah Su Yin. Ayah, tolong kakak, ujar Jo Yeon-ho yang berlinang air mata karena Su Yin kembali tidak sadarkan diri. Su Yin, bangunlah. Keadaan Su Yin begitu mengkhawatirkan, wajahnya pucat dengan lengan yang terus mengeluarkan darah. Daehyun segera membopong tubuh istrinya. Takut jika sesuatu yang buruk terjadi. Yeon-ho, apa kau masih sanggup berjalan? Tanya Daehyun kepada putranya. Tidak memungkinkan jika saat ini menggendong keduanya. Jo Yeon-ho menganggukkan kepalanya dengan mantap. Segera mengambil alih senter yang dipegang oleh ayahnya. Langsung berjalan di depan Daehyun. Beruntung tidak lama kemudian Chang Yuan beserta anak buahnya datang. Salah seorang di antara mereka segera menggendong Jo Yeon-ho. Setelah setengah jam berhasil berjalan kembali ke taman, Daehyun langsung membawa Su Yin ke rumah sakit terdekat. Hendak ikut masuk saat Su Yin dibawa ke dalam ruang operasi oleh beberapa perawat dan seorang dokter. Su Yin memerlukan penanganan cepat untuk mengeluarkan peluru yang masih bersarang di lengannya. Sedangkan Jo Yeon-ho sudah diurus oleh Chang Yuan. Yang ada di pikirannya saat ini adalah berharap kalau istrinya baik-baik saja. Daehyun mondar-mandir di depan ruang operasi tanpa berniat meninggalkan tempat itu. Ingin mengetahui keberadaan Su Yin. Setelah 1 jam di ruang operasi, Su Yin akhirnya dipindahkan ke ruangan inap bersama satu ruangan di mana Jo Yeon-ho berada. Anak itu merengek untuk ditempatkan di ruangan bersama dengan Su Yin. Kondisinya masih belum sadarkan diri. Daehyun sebenarnya ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sepertinya saat ini belum waktu yang tepat untuk menanyakannya. Jo Yeon-ho sepertinya masih ketakutan. Membiarkan anak itu agar tenang terlebih dahulu. Ayah, kenapa kakak belum bangun? Jo Yeon-ho melihat kondisi Su Yin masih menutup matanya. Sebentar lagi pasti dia bangun. Daehyun menghampiri putranya yang masih berbaring di ranjang. Kondisinya baik-baik saja, hanya luka-luka kecil di kakinya akibat terkena goresan batu yang terjal. Kasihan kakak, dia hanya ingin menolongku, ucap Jo Yeon-ho dengan murung. Boleh ayah tanya sesuatu? Kenapa kalian bisa bersama? Sepertinya ini kesempatan Daehyun untuk bertanya. Tadi kakak ingin menolongku saat aku hendak dibawa oleh penjahat, ujar Jo Yeon-ho dengan logat khas anak-anak. Di mana ibumu saat itu? Ibu meninggalkanku di taman, ucap Jo Yeon-ho yang terpotong karena pintu ruangan terbuka. Ada Park Ji-hun beserta istrinya dan juga Aeri di belakangnya. Mereka baru saja tiba setelah mendapat kabar kalau Jo Yeon-ho ditemukan. Yeon-ho, kau baik-baik saja. Nih, Park langsung berlari memeluk cucu kesayangannya yang diikuti oleh Aeri. Wanita bukankah sekretarismu? Tanya Park Ji-hun yang memang masih mengingat wajah Su Yin. Iya ayah, dia yang mencoba menolong Jo Yeon-ho dari para orang yang berniat menculiknya. Daehyun memandang istri tercintanya yang masih berbaring dengan tatapan yang sendu. Tidak mungkin Jo Yeon-ho akan diculik. Bisa jadi itu hanya tipuannya saja agar bisa mendapatkan uang banyak dari kita, timpal Aeri yang takut kebohongannya terungkap. Tutup mulutmu, kau pikir siapa yang akan menipu sampai mengorbankan nyawanya? Teriak Daehyun yang tidak terima dengan perkataan Aeri. Tidak mungkin Su Yin melakukan hal sekeji itu. Daehyun, sabarlah, tahan emosimu. Nih, Park berusaha untuk menenangkan putranya. Kau juga Aeri, seharusnya kau bersyukur ada orang yang mau berusaha menyelamatkan putramu, ujar Ni. Park,
Maaf, aku hanya syok baru saja hampir kehilangan putraku, ujar Airi dengan memasang wajah sedih. Bab 43, Daehyun tidak bisa membiarkan keluarganya terus berada di rumah sakit. Ditambah lagi Airi yang selalu membuatnya ingin marah terus-menerus. Ayah, sebaiknya kalian pulang saja, ujar Daehyun dengan pelan. Bukannya mengusir tapi dirinya hanya ingin berdua saja dengan istrinya. Park Ji-hun menghela napas panjang. Baiklah, ayah hanya bisa berharap gadis itu akan baik-baik saja, ujar Park Ji-hun sambil menepuk pundak putranya. Sebagai seorang ayah, ia tahu kalau Daehyun merasa sangat bersalah dengan kejadian yang menimpa sekretaris putranya. Bukankah kau akan ikut pulang? Tanya Airi. Aku akan tetap berada di sini untuk menjaganya, jawab Daehyun. Pandangannya tidak teralihkan dari gadis yang masih terbaring lemah. Dengan selang pernapasan dan beberapa peralatan yang menempel di tubuhnya. Biarkan saja asisten Chang yang menjaganya, lagi pula dia bukan keluarga kita, ujar Airi yang memasang wajah tidak suka. Dia jauh lebih berharga daripada yang dibilang keluarga, ujar Daehyun dengan nada dingin sembari mengepalkan tinjunya untuk menahan emosi. Tidak pernah merasa semarah itu. Kata-kata Airi begitu menusuk hatinya. Airi, tidak seharusnya kau berkata seperti itu terhadap orang yang telah menyelamatkan putramu, ujar Park Ji-hun. Maaf, ayah, aku hanya mengutarakan fakta sebenarnya, ucap Airi. Ya sudah, kami akan pulang. Kasihan Jo Yeon-ho jika terus berada di rumah sakit, ujar Ni. Park berusaha menyudahi perdebatan di antara mereka. Nenek, aku ingin tetap berada di sini bersama ayah, protes Jo Yeon-ho yang tidak ingin pulang. Tidak baik anak kecil berlama-lama di rumah sakit. Lagi pula kau sudah sembuh, apa kau ingin ayah menyuruh dokter agar menyuntikmu lagi, ujar Daehyun sembari mengusap rambut putranya. Membujuknya dengan sedikit ancaman. Baiklah, aku akan pulang saja. Jo Yeon-ho langsung turun dari ranjang karena anak itu sangat takut dengan jarum suntik. Anak pintar, ujar Daehyun seraya tersenyum kemenangan. Satu persatu dari mereka kini sudah mulai meninggalkan ruangan namun Airi masih enggan untuk beranjak dari tempat itu. Memandang Suyin dengan tatapan tidak suka. Dirinya masih kesal kenapa harus gadis itu yang menyelamatkan putranya. Jika sampai Jo Yeon-ho bicara macam-macam maka habislah riwayatnya. Tanpa sadar Airi ingin kalau Suyin lebih baik tidak selamat jika posisinya ingin tetap aman. Apa kau tetap mau berada di sini? Ucapan Daehyun seketika membuyarkan lamunan Airi. Sayang, aku mohon lebih kau pulang. Lagi pula besok kita bisa berkunjung ke sini lagi, rengek Airi sembari menggandeng lengan Daehyun. Bukankah sudah aku katakan kalau aku tidak akan pulang? Daehyun mencoba melepaskan tangan Airi. Kalau begitu, aku akan kembali besok, ujar Airi sembari memeluk tubuh Daehyun sejenak meskipun pria itu sama sekali tidak membalasnya. Setelah memastikan Airi pergi Daehyun segera menutup pintu ruangan. Menguncinya dari dalam karena tidak akan ada yang menjenguknya lagi karena sudah larut malam. Daehyun duduk di kursi menghadap tubuh Suyin yang masih menutup matanya. Menurut keterangan dokter ada luka benturan di kepalanya saat Suyin terjatuh ke dalam gua. Dokter belum bisa memastikan kapan gadis itu akan bangun. Sedangkan luka bekas terkena peluru masih diperban. Daehyun menggenggam tangan istrinya dengan erat sembari terus berdoa agar Suyin lekas sadarkan diri. Sungguh tidak tega melihatnya seperti itu. Sayang, bangunlah, ujar Daehyun sembari mencium tangan gadis itu berulang kali. Meski air matanya tidak menetes namun Daehyun sungguh teramat sedih. Menyesal karena terlambat datang ke sana. Seandainya mengajak Suyin keluar kota bersamanya pasti gadis itu masih baik-baik saja. Maafkan aku, Suyin. Berulang kali kau hampir saja celaka karena keegoisanku. Daehyun memandang istrinya dengan tatapan iba. Membelai wajahnya yang terdapat luka terkena goresan batu. Kesedihan seorang pria tidak seperti wanita yang meraung-raung oleh tangisannya. Kesedihan pria hanya terlihat di wajahnya meski berusaha untuk ditutupi. Terima kasih, sudah menolong putraku. Daehyun kembali teringat perkataan Suyin yang tidak menyukai Jo Yeon-ho. Meski begitu dirinya justru mau berkorban untuk menolong putranya. Tiba-tiba Daehyun mengepalkan tangannya, dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Derajat 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 derajat. Daehyun perlahan membuka matanya saat mendengar ada suara ketukan pintu dari luar. Akibat kelelahan ia sampai ketiduran di kursi sembari terus memegang tangan istrinya. Matanya memerah karena pagi hari baru bisa mencoba untuk tertidur. Berharap ketika bangun Suyin sudah membuka matanya. Karena pintu terus diketuk, Daehyun segera melangkahkan kakinya untuk membuka pintu. Ternyata di luar ada Dokter Eng Ji yang akan mengecek kondisi Suyin. Seorang dokter yang menangani Suyin semalam. Dokter, kenapa dia belum sadarkan diri? Tanya Daehyun saat dokter tengah memeriksa kondisi Suyin. Dia mengalami cedera di kepalanya meski tidak berakibat fatal tapi dapat menyebabkan tidak sadarkan diri beberapa waktu, ujar Dokter Eng Ji. Maksud Anda dia koma, ujar Daehyun dengan lirih. Tubuhnya seketika langsung lemas kehilangan semangat.
Bisa dibilang seperti itu, ujar Dr. Eng Ji tidak ingin berbicara terlalu banyak. Lalu kapan dia akan sadar? Tanya Daehyun. Kami tidak bisa memastikan itu. Semoga saja ada keajaiban sehingga dia bisa bangun lebih cepat, ucap Dr. Eng Ji. Apa maksud Anda? Teriak Daehyun dengan mata memerah. Tuan, tolong tenangkan diri Anda. Beruntung Chang Yuan segera datang sehingga langsung menenangkan bosnya. Maaf, ujar Daehyun sembari mundur. Aku yakin dia gadis yang kuat. Dia pasti akan segera bangun, karena kami hanya bisa berusaha semampu kami, ujar Dr. Eng Ji mencoba menguatkan Daehyun kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Tuan, sebaiknya Anda pulang sebentar untuk beristirahat. Biarkan aku yang bergantian menjaga Nona, ujar Chang Yuan melihat kondisi Daehyun yang masih mengenakan pakaian semalam. Kondisi saat ini bahkan sangat berantakan. Wajahnya terlihat sangat kusut. Aku tidak akan kemana-mana, ujar Daehyun dengan suara serak. Tuan, aku hanya khawatir keluarga Anda curiga tentang hubungan Anda dengan Nona. Chang Yuan tidak berani menatap Daehyun. Ia mengatakannya sambil menunduk. Daehyun termenung memikirkan ucapan Chang Yuan. Memang benar pasti mereka akan curiga. Mana mungkin hanya untuk seorang sekretaris dirinya rela harus di rumah sakit setiap waktu. Mereka pasti berpikir itu sedikit berlebihan. Suruh Chung Ho membawa Bibi Xia kemari. Perintah Daehyun. Lagi pula mereka bisa mengaku sebagai anggota keluarganya jika ada yang bertanya. Baik, Tuan. Chang Yuan segera bergegas keluar untuk segera menghubungi Chung Ho. Setelah Bibi Xia dan Chung Ho datang, Daehyun bisa sedikit tenang meninggalkan istrinya kepada mereka. Sangat yakin kalau mereka tidak akan menyakiti Suyin. Bab 44 ingin selalu menjaganya. Sudah 3 hari Suyin dirawat namun belum juga membuka matanya. Meski ada Bibi Xia yang menjaga Suyin, setiap pagi Daehyun selalu menyempatkan diri untuk menjenguk istrinya sebelum pergi bekerja. Membersihkan tubuh istrinya dengan cara mengelapnya menggunakan air hangat. Tidak membiarkan siapapun melakukannya kecuali dirinya. Pagi ini Daehyun datang bersama dengan Jo Yeon-ho. Sejak kemarin anak itu merengek ingin pergi ke rumah sakit. Ayah, kenapa kakak belum bangun? Tanya Jo Yeon-ho dengan wajah polos. Dia hanya anak-anak sehingga belum mengerti meskipun Daehyun sudah menjelaskannya. Daehyun tidak menjawab pertanyaan putranya. Hanya mengusap kepala anak itu dengan lembut. Dirinya bahkan memiliki pertanyaan yang sama dengan putranya. Sayang, kapan kau bangun? Ucap Daehyun dalam hati. Ingin sekali dirinya melihat sikap istrinya yang selalu berubah-ubah. Rindu sikap Suyin yang manja dan kekanakan. Rindu caranya memanggil namanya. Menunggu Suyin bangun selama 3 hari, baginya terasa susah 3 bulan lamanya. Begitu menyiksa hati dan perasaannya. Yeon-ho, maukah kau membantu ayah agar kakak bangun? Daehyun masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Setiap menanyakan hal di mana Jo Yeon-ho akan diculik selalu saja Airi memotong pembicaraan mereka. Sehingga Daehyun tidak punya waktu untuk mengetahuinya. Jo Yeon-ho menganggukkan kepalanya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya di mana ibumu hari itu? Kenapa kalian tidak bersama? Tanya Daehyun dengan berjongkok bertumpu pada kedua lututnya sembari memegang kedua bahu putranya. Menatap mata putranya lekat-lekat. Ibu, hanya pergi keluar membeli minuman, ujar Jo Yeon-ho tidak berani memandang wajah ayahnya. Anak itu sangat takut dengan ancaman Airi sehingga memilih untuk berbohong. Kau tidak berbohong? Tanya Daehyun. Jo Yeon-ho menggelengkan kepalanya pelan. Tangannya gemetar sembari terus memainkan jemarinya. Ceklek, pintu tiba-tiba saja terbuka. Benar saja, baru hendak menanyakan sesuatu pada putranya sekarang Airi sudah membuntuti anak itu ke rumah sakit. Padahal Daehyun sudah mengatakan jika akan mengantarkannya pulang terlebih dahulu sebelum pergi bekerja. Kini jalan satu-satunya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terpaksa menunggu Suyin bangun. Padahal Daehyun sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa yang telah berusaha menculik putranya. Berulang kali anak buahnya mencari tahu namun tidak ada jejak yang ditinggalkan. Itu artinya mereka melakukannya sangat berhati-hati dan sudah merencanakan semua itu dengan matang. Ternyata Airi datang bersama dengan Ni Park. Ni Park tampak iba saat mendekati ranjang di mana Suyin masih memejamkan matanya. Sebagai seorang ibu dirinya tidak sanggup jika itu terjadi pada anaknya. Berbeda dengan Airi yang acuh tak acuh saat melihat Suyin. Seperti tidak ada rasa bersalah dan terima kasih sama sekali. Apa kau ibunya Suyin? Tanya Airi dengan nada tidak suka pada Bibi Xia yang berdiri tidak jauh dari ranjang. Iya, Nona, jawab Bibi Xia singkat. Katakan saja apa yang akan Bibi minta pada kami sebagai imbalan, ucap Airi sembari melipat kedua tangan di dadanya. Dengan sombong berpikir kalau mereka pasti akan menuntut keluarganya cepat atau lambat. Bibi Xia memandang tidak percaya pada istri pertama tuanya itu. Tidak menyangka seorang publik figur yang dikenal sangat sopan dan kalem berkata seperti itu. Wanita parubaya itu sejenak memandang Daehyun. Pantas saja bosnya menikah lagi dengan orang lain. Apa maksudmu? Daehyun tak kalah terkejutnya dengan Bibi Xia saat mendengar perkataan Airi. Ingin rasanya dia berteriak kalau Suyin adalah istrinya.
Namun sekarang belum waktu yang tepat. Tidak ingin mengungkapkan rahasianya sebelum Su Yin tersadar. Selalu terngiang di kepalanya mengenai ucapan Su Yin yang tidak ingin disebut sebagai pelakor. Sayang, sudah pasti mereka akan menuntut kita. Sehingga aku menawarkan sesuatu sebelum mereka meminta, ujar Airi sembari mendekati Daehyun. Maaf Nona, kami tidak meminta apapun. Lagi pula tidak semua yang terjadi bisa ditukar dengan uang. Meskipun Su Yin bukan putrinya tapi Bibi Xia tidak rela mendengar Airi yang seolah-olah merendahkan gadis itu. Bahwa nyawanya bisa ditukar dengan uang. Airi, sudahlah jangan membuat keributan di sini. Yang terpenting Su Yin segera bangun terlebih dahulu. Lagi pula Daehyun pasti akan memberikan apapun yang dia minta nanti, timpal nih. Park dengan nada yang lebih sopan. Dirinya tidak ingin menyinggung perasaan Bibi Xia. Ibu, bukankah Daehyun terlalu berlebihan terhadapnya? Mengapa dia sampai lebih mementingkan gadis itu daripada keluarganya? Ujar Airi dengan wajah yang tidak suka. Sudahlah, Daehyun hanya mencoba untuk berbalas budi. Seharusnya kau juga melakukan hal yang sama seperti suamimu, ujar Ni. Park berusaha menenangkan menantunya namun juga tidak setuju dengan ucapan Airi. Ya sudah, Bu, ayo kita pergi saja dari sini, ujar Airi mengalihkan pembicaraan. Percuma saja berdebat karena tidak akan ada yang memihaknya saat ini. Hari ini Airi mengajak mertuanya untuk pergi arisan bersama dengan teman sosialita lainnya. Mereka ke rumah sakit hanya mampir saja, kebetulan apartemen temannya melewati rumah sakit di mana Su Yin dirawat. Yeon Ho, ayo ikut ibu. Ajak Airi pada putranya. Tidak, aku di sini saja, ujar Jo Yeon Ho sembari bersembunyi di belakang Daehyun. Anak itu merasa trauma karena telah ditinggalkan waktu itu. Yeon Ho, kita akan pergi berbelanja. Apa kau yakin tidak akan ikut? Tanya Ni, Park yang berusaha membujuk cucunya. Aku takut tersesat, ujar Jo Yeon Ho yang mengintip dari lengan Daehyun. Sayang, pergilah bersama nenek. Kau tidak akan tersesat, bujuk Daehyun sembari berjongkok di depan putranya. Tidak mungkin membiarkannya tetap berada di rumah sakit. Jo Yeon Ho sejenak memikirkan perkataan ayahnya. Memang benar jika neneknya tidak mungkin meninggalkan dirinya seperti yang dilakukan Airi padanya. Lagi pula ada ibu yang akan selalu menjagamu, timpal Airi. Jo Yeon Ho akhirnya mau meninggalkan rumah sakit. Bukan karena percaya dengan perkataan ibunya namun karena ada neneknya yang pasti akan melindunginya. Bab 45 Rencana yang Gagal. Daehyun baru saja pulang dari bekerja saat malam hari. Tadinya ingin langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Su Yin namun dirinya harus berganti pakaian terlebih dahulu sebelum ke sana. Daehyun segera keluar dari kamar. Tidak melihat Airi sejak pulang tadi. Bukannya rindu hanya merasa aneh saja karena biasanya Airi selalu sibuk dan berusaha menggodanya. Ia merasa heran saat semua orang sudah memakai pakaian yang sangat rapi. Seperti akan pergi ke acara sebuah pesta. Jo Yeon Ho juga mengenakan setelan yang tidak biasa. Saat juga tengah berbincang dengan kakek dan neneknya di sofa. Ayah, begitu melihat kehadiran ayahnya, Jo Yeon Ho langsung berlari menghampiri Daehyun yang masih berada di tangga. Wajah anak itu tampak sangat sumringah. Daehyun menyambut pelukan dan langsung menggendong Jo Yeon Ho. Mencium kedua pipinya secara bergantian. Kenapa mata ayah merah? Tanya Jo Yeon Ho dengan wajah polos. Memegang pipi Daehyun dengan tangan mungilnya. Selama Su Yin di rumah sakit, Daehyun memang kurang tidur sehingga kelopak matanya menghitam dan matanya berwarna merah. Sebenarnya dia lelah karena harus bekerja kemudian harus menunggu Su Yin juga saat malam. Tapi baginya semua itu tidak masalah sama sekali. Benarkah? Ujar Daehyun pura-pura tidak tahu. Tanyakan saja pada nenek, aku sungguh tidak berbohong, jawab Jo Yeon Ho yang menatap bola mata ayahnya. Ayah hanya terlalu banyak melihat laptop sehingga seperti ini, ujar Daehyun tersenyum sembari menghampiri orang tuanya yang tengah duduk di sofa. Mendudukkan Jo Yeon Ho di sebelahnya. Daehyun, jangan terlalu merasa bersalah. Apa yang terjadi pada gadis itu tidak sepenuhnya salahmu. Tidak ada yang menyangka semua itu akan terjadi, ujar Park Ji-hun. Benar kata ayahmu, berhentilah menyalahkan dirimu, timpal Ni. Park yang tidak ingin anaknya tersiksa. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuknya, ujar Daehyun sembari menghela napas panjang. Bagaimana keadaannya saat ini? Tanya Park Ji-hun. Belum ada perkembangan, ujar Daehyun dengan nada yang berat. Su Yin adalah gadis yang baik. Pasti dia akan segera sadar. Ni, Park mengusap bahu Daehyun agar tidak terlalu memikirkannya. Aku juga berharap seperti itu, ucap Daehyun sembari mengusap wajahnya. Ibu, ucap Jo Yeon Ho. Seketika semua orang memandang ke arah pintu masuk. Airi baru saja datang dengan memakai sebuah gaun berwarna hitam dengan mutiara yang berkilauan di gaun itu. Dengan riasan wajah dan tatanan rambut seperti seorang putri. Meski begitu Daehyun tidak tertarik sama sekali. Yang ada di pikirannya hanyalah gadis polos yang sampai saat ini belum sadarkan diri. Ayo kita berangkat, ajak Airi dengan senyuman merekah di bibirnya. Berangkat, tanya Daehyun sembari mengangkat alisnya. Tidak mengerti mereka akan pergi kemana.
Daehyun, apa kau lupa kalau putri dari keluarga Choi menikah? Malam ini adalah resepsi pernikahannya, ujar Ni Park yang sudah bangkit berdiri. Daehyun sama sekali tidak ingat jika seminggu yang lalu Choi Won sudah mengundangnya untuk datang ke acara pesta pernikahan adiknya yang bernama Jieran dengan seorang pengusaha. Aku sama sekali tidak ingat. Sebaiknya kalian saja yang pergi, ujar Daehyun. Bukankah Choi Won adalah sahabatmu? Apa yang harus kami katakan pada keluar Choi jika kau tidak datang? Ni Park merasa tidak enak dengan keluarga Choi jika putranya tidak datang. Karena saat pesta pernikahan Daehyun dahulu semua anggota keluarga Choi datang tanpa terkecuali. Benar kata ibu, sayang. Lagi pula untuk apa aku berdandan ke salon jika kau tidak ikut, ucap Aery sambil menggerucutkan bibirnya. Baiklah, ucap Daehyun pada akhirnya menyetujui untuk ikut meskipun dengan enggan. Bukan atas permintaan Aery, ini lebih karena Choi Won sudah mengundangnya minggu lalu. Maafkan aku, Suyin, batin Daehyun. Seharusnya malam ini dia mengajaknya untuk memperkenalkannya pada teman-temannya. Sungguh rencana yang gagal. Tu garis bawah hers, 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 tu garis bawah hers. Setengah jam kemudian mereka sudah sampai di kediaman keluarga Choi. Pestanya diadakan di sebuah halaman luas terbuka dengan menggunakan tema standing party. Dengan dekorasi bunga dan lampu berwarna-warni yang sangat meriah. Sudah banyak tamu undangan yang berdatangan. Sehingga hampir memenuhi tempat itu. Jo Yeon-ho bergandengan dengan kakek dan neneknya. Sedangkan Aery menggandeng lengan Daehyun dengan sangat erat. Ekspresinya sangat senang malam ini karena menjadi pusat perhatian. Aery, kau terlalu berlebihan, ujar Daehyun memandang tidak suka pada istrinya. Lihatlah semua orang pasti iri melihat kita berdua yang sangat serasi, ucap Aery dengan wajah sumringah. Daehyun sangat menyesal telah menghadiri undangan bersama dengan Aery. Ternyata tidak berubah sama sekali. Setiap datang ke suatu acara selalu saja ingin menjadi pusat perhatian. Tidak jauh dari pintu masuk mereka disambut oleh Ni Choi dan Pak Choi dengan sangat ramah. Ada juga kedua orang tua mempelai pria di sana. Sebelum berbaur dengan yang lain, terlebih dahulu Aery dan Daehyun menghampiri pasangan pengantin untuk mengucapkan selamat. Jieran, selamat atas pernikahanmu. Kau terlihat sangat cantik, puji Aery pada mempelai wanita. Terima kasih, kakak sudah datang, ujar Jieran dengan senyuman yang sangat manis. Daehyun juga mengucapkan selamat pada Jieran dan pasangannya. Kedua mempelai tampak sangat bahagia saat ini. Antrian begitu panjang sehingga Daehyun tidak berlama-lama di pelaminan. Daehyun segera melangkahkan kakinya menjauhi Aery. Saat Aery tengah asyik mengobrol dengan beberapa tamu undangan lainnya. Hanya itu kesempatan untuknya segera pergi. Sampai akhirnya bertemu dengan teman-temannya yang tengah berkumpul. Ada Jungrok, Choi Won dan Do-yoon. Kenapa wajahmu tampak sangat kusut seperti itu? Ejek Choi Won saat melihat Daehyun menghampiri mereka dengan mata yang sayu. Dia tampak sangat tidak bersemangat, timpal Do-yoon. Jungrok mengambilkan gelas berisi minuman pada Daehyun yang dibawa oleh pelayan. Di mana istri mudamu? Bisik Choi Won yang celingukan seperti mencari seseorang. Benar, padahal aku ingin melihatnya lagi, timpal Do-yoon. Daehyun hanya menyesap minumannya hingga habis. Menundukkan wajahnya yang sendu. Dia saat ini berada di rumah sakit, ujar Daehyun dengan sedih. Apa? Sahut Do-yoon dan Choi Won secara bersamaan. Untung tempat mereka berdiri tidak terlalu ramai sehingga tidak ada yang mendengarkan percakapan mereka. Dia celaka saat menyelamatkan putraku, ujar Daehyun menerawang jauh. Membayangkan istrinya yang masih berbaring lemah di rumah sakit. Tidak banyak orang yang tahu mengenai kejadian itu karena mereka memang merahasiakannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana keadaannya saat ini? Tanya Jungrok. Daehyun menghela napas panjang. Napasnya terasa berat untuk menjawabnya. Jungrok sudah mengerti apa yang terjadi melihat ekspresi Daehyun sehingga tidak perlu menanyakan hal itu lagi. Gadis yang malang, ujar Do-yoon. Ayo kita bergabung dengan yang lain karena di sini agak sepi. Choi Won berusaha mengalihkan pembicaraan. Tidak ingin membuat temannya yang sedang sedih semakin terpuruk. Meski begitu banyak pertanyaan yang ada di benaknya. Sepertinya saat ini bukanlah waktu yang tepat. Setelah pesta selesai Daehyun langsung pergi meninggalkan kediaman keluarga Choi tanpa berpamitan pada Aery. Langsung menuju rumah sakit untuk menjenguk Suyin. Terserah Aery akan pulang dengan siapa. Sedangkan untuk Jo Yeon-ho, ada kakek dan neneknya yang tidak mungkin meninggalkan anak itu. Selanjutnya bab 46 berpisah sementara.